saat ini sebenarnya kalau kita lihat tensi politik kita kan sudah sebentar lagi masuk di pemilu 2024 dan bagaimana dinamika atau konstelasi sudah mulai calon-calon sudah mulai ada yang manuver-manuver seperti itu. Ini juga akan berpengaruh seperti pengalaman sebelumnya, paling tidak ini juga akan berpengaruh terhadap maraknya berita-berita hoax politik gitu. Karena kebanyakan hoax itu kan bermula dari satu orang yang saya bilang tanda petik iseng. Sayangnya, jadi di era digital ini nyaris orang bahkan tidak bisa membedakan gitu, mana yang itu ranah publik, mana yang private gitu. Ini yang sangat berbahaya kalau misalnya terjadi sebuah perdebatan di media sosial misalnya. Kami saat bermedsos itu di pelatihan tersebut menekankan bahwa bijaklah bermedsos, tidak mengumbar apapun, tidak mengkritisi pemerintah seenak-enaknya gitu. Karena apa? Karena ada etikanya. Apalagi kalau hanya berdasarkan opini pribadi begitu ya, tanpa data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Shalom kebajikan. Senang sekali saya Triwahyuni bisa kembali menemani Sobat Busam dalam acara podcast Tea Time. Dan malam yang spesial ini telah hadir seorang narasumber di mana jabatan beliau ini luar biasa ya, sebagai akademisi ya yang mengajar di FISIP program studi ilmu komunikasi Universitas Mula Warman. Selamat malam Ibu Dr. Silviana Purwanti MSI. Saya panggil Mbak aja ya, Mbak Silvi ya. Iya. Atau Jeng Silvi? Dek boleh. Oh Dek. Gimana? Apa kabar Mbak Silvi? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Di hari kesekian ini. Oke, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Apa kesibukannya sekarang? Ngajar. Ngajar ya? Selain ngajar? Lagi ada pekerjaan di Diskominfo juga, gitu ya. Juga di Pusdikat mau mengadakan roadshow literasi digital. Oke. Se-Indonesia, kebetulan yang di Kalsim saya yang pegang. Nanti akan kami adakan di Universitas Mula Warman. Insya Allah kalau tidak ada halangan bulan Mei 2 hari kami mengadakan roadshow literasi digital itu bersama mahasiswa. Oke. Nah ini kaitannya kalau literasi digital ini sangat erat kaitannya dengan tema kita hoax ya. Bagaimana saat ini sebenarnya kalau kita lihat tensi politik kita kan sudah sebentar lagi masuk di pemilu 2024. Dan bagaimana dinamika atau konstelasi sudah mulai calon-calon sudah mulai ada yang manuver-manuver seperti itu. Ini juga akan berpengaruh seperti pengalaman sebelumnya, paling tidak ini juga akan berpengaruh terhadap maraknya berita-berita hoax politik gitu. Nah mungkin itu literasi digital juga yang dilaksanakan Mbak Silvi. Program itu termasuk untuk mengatasi itu atau seperti apa, bisa digambarkan? Iya, salah satu itu nanti begitu karena kebanyakan hoax itu kan bermula dari satu orang yang saya bilang tanda petik iseng, pengen bikin riuh atau pengen yang dia tulis itu menjadi viral. Nah itu masalahnya, kita ingin mengedukasi itu di roadshow. Salah satunya dari mahasiswa kan dianggap adalah salah satu agen perubahan. Betul. Yang lebih waras gitu ya. Yang lebih bukan berarti maksud saya bisa menjadi salah satu center untuk menyebarkan informasi yang baik, yang benar. Nah, tujuan kami untuk roadshow itu nantinya untuk mengedukasi mulai bibitnya, kita awalnya bibit ini mahasiswa kita sebarkan bahwa
bagaimana hoax itu bermula dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Atau bahkan seseorang yang tidak tahu bahwa itu ternyata berita palsu. Betul. Nah, kita educate dulu di situ, misinformasi dan disinformasi itu dulu. Untuk awalnya kami akan menjelaskan tentang misinformasi yang seperti kita pernah kan ya bikin acara tentang hoax ya. Disinformasi itu kan beritanya itu salah, tapi yang menyebarkan tidak tahu. Tidak tahu kalau itu salah. Tapi kalau disinformasi beritanya memang sudah salah, yang menyebarkan tahu tapi tetap disebar gitu. Karena ada kepentingan tertentu. Nah, kita jelaskan awalnya itu dulu. Nah, dari mahasiswa itu kita akan seperti tanda petik serangan lah, bantu kami untuk memblok atau memfilter berita-berita yang selayaknya tidak diberitakan, apalagi menjelang pesta demokrasi. Betul. Di mana serangan buzzer itu luar biasa ya, karena buzzer ini seperti lebah yang berbunyi terus gitu, dan itu dia akan terus berdenging sampai berita itu viral. Betul. Nah, bahayanya ialah kalau yang mendengarkan itu tidak tahu kebenarannya, dia akan terus bergulir sampai sesosok penyelamat muncul, yaitu seperti pemberitaan yang benar dari contohnya Busam ID. Penyeimbang ya. Nah, penyeimbang, klarifikasi ke Busam ID gitu, bahwa ini berita benar atau tidak benar. Nah, kan sebelumnya ada filternya, yaitu yang kita pakai mahasiswa itu gitu. Jadi ya. Tapi kalau dari kacamatanya Mbak Silvi, sekarang ini sudah lumayan peredaran hoax sendiri saat ini, khususnya hoax politik ya. Itu gimana? Sudah lumayan banyak nggak? Sebelum kita tahu hoax itu kita kan memang seperti antara kabur gitu ya. Ini benar apa enggak? Tapi kalau saya melihat perkembangan ini, masyarakat saya lihat itu sudah semakin pintar. Apalagi seperti Busa mengadakan acara Tea Time ini untuk dengan materi hoax ini, kita pelan-pelan kita bantu nih pemerintah untuk mengurangi itu. Menurut saya kita lihat medsos, berita tentang tokoh A yang mungkin juga mencalonkan sebagai kandidat apa gitu. Kita nggak langsung percaya nih, bener nggak nih? Jangan-jangan ini memang data yang bisa dicari, kemudian disebarkan terus-menerus. Karena kan kalau kami di Pusdiklat itu ada alat yang menganalisis bagaimana berita itu menyebar, dari siapa yang menyebarkan, itu dilacak. Oh, ternyata ini buzzernya si ini. Nah, itu kelihatan. Sudah sampai di situ ya. Jadi lebih mudah buat kita mencari tahu akarnya dari mana. Jadi menurut saya masyarakat sekarang dari beberapa tahun yang sebelumnya itu mengalami kenaikan lah untuk tidak percaya akan berita. Artinya apa, tingkat literasi digital mereka sudah semakin bagus? Menurut saya iya. Karena mereka punya orang-orang terdekat yang tidak melulu melihat medsos hanya untuk hiburan saja, tapi melihat berita atau mendengarkan gitu. Apalagi sekarang kalau saya bilang di lokal area seperti kita ini, Busam itu jadi sasaran untuk kita cari berita yang benar. Kalau saya itu. Siap. Nah Mbak, ini kan kita tahu ya sekarang ini kan siapa sih yang nggak punya media sosial gitu ya, dari Twitter, Instagram, dan jadi ragam media sosial itu kan dari hari ke hari makin menjadi kebutuhan gitu ya, sangat menjadi kebutuhan untuk berbagai hal lah ya, untuk berbagai hal gitu. Nah sayangnya jadi di era digital ini nyaris orang bahkan tidak bisa membedakan gitu, mana yang itu ranah publik, mana yang private gitu. Ini yang sangat berbahaya kalau misalnya terjadi sebuah perdebatan di media sosial misalnya. Dan di situ nanti ada yang misalnya sampai bahkan melibatkan ASN. Nah, ini kan padahal namanya ASN itu kan melekat ya. Dia itu posisinya sebagai pribadi juga sekaligus sebagai pegawai di sebuah institusi di mana dia berada yang harus dijaga marwahnya gitu. Nah ini sejauh ini kalau dari sudut pandangnya Mbak Silvi sendiri, sejauh mana sih upaya yang sudah dilakukan pemerintah sendiri untuk membekali para ASN ini agar tidak terjebak gitu dalam
itu tadi dalam lingkup apa, bahkan sampai selain flexing yang sekarang lagi tren ya, doxing lagi ya. Doxing itu kan sangat berbahaya sekali gitu ya, apalagi sampai dia bisa membuka data-data seseorang, misalnya saking over emosi gitu kan, di media sosial disalahgunakan, dia upload beritanya seseorang gitu, seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana ada artis yang salah mendoxing seseorang yang dikira dia adalah hatersnya, ternyata bukan gitu. Siapa namanya? Jeffrey Nicole ya, Jeffrey Nicole. Nah, ini kalau sampai terjadi pada seorang ASN, ini kan sangat berbahaya ya buat institusi di mana dia berdiri, dan secara etika juga sangat tidak etis seperti itu. Nah, upaya apa ini Mbak yang sudah pernah dilakukan agar bijak bermedia sosial gitu? Upaya-upaya sudah dilakukan. Pertama, memang beberapa dinas gitu OPD memang giat melaksanakan semacam entah itu diklat atau bukan sekedar ya webinar kan, apalagi pandemi ini ternyata memberi dampak positif. Kita tidak perlu berkumpul dalam satu ruangan, tapi bisa kita ketemu dalam satu layar gitu, dan itu memudahkan sekali untuk penyebaran bagaimana bijak bermedsos. Memang pemerintah belakangan ini giatnya itu melakukan itu kepada ASN karena dianggap ASN itu adalah wajah dari institusi tersebut. Enak tidak enak, saya kan juga ASN ya, jadi kami saat bermedsos itu di pelatihan tersebut menekankan bahwa bijaklah bermedsos, tidak mengumbar apapun, tidak mengkritisi pemerintah seenak-enaknya gitu. Karena apa? Karena ada etikanya. Apalagi kalau hanya berdasarkan opini-opini pribadi begitu ya, tanpa data. Nah, itu jadinya kan malah yang dilihat orang, Anda itu ASN, Anda itu lahir dari pemerintah. Iya, harusnya posisinya tidak seperti musuh begitu ya. Iya. Ibarat kata menyerang orang tua gitu. Kalau saya sih niatnya gitu. Gimana caranya ya? Berbijaklah bijaklah bermedsos gitu ya. Masa kamu mau mengumbar anak bahkan kadang dengan bahasa-bahasa yang kasar gitu. Kita masih melihat kok berseliweran seperti di beranda saya itu, saya lihat statusnya, oh ini padahal pegawai di sini misalnya. Ini tapi kok bahasanya sampai seperti ini banget sih gitu. Nah, ini makanya saya heran. Sejauh ini apa yang seperti itu tidak ada semacam filter seperti itu ya, atau dari institusi yang bersangkutan menegur atau seperti apa begitu? Gimana? Kalau menegur, saya pernah dengar cerita waktu saya kasih materi itu ya tentang itu, ada beberapa step yang pernah ditegur, tapi untungnya di kita ini tidak begitu parah lah. Gitu. Paling kalau ada mungkin ya sedikit yang melakukan itu. Tidak terekspos dengan luar biasa gitu. Cuman mereka langsung sadar, oh salah gitu. Akhirnya yang jadi beban dialah sebenarnya ada kok harusnya whistleblower itu. Sebenarnya ada, karena bagaimanapun kita itu kan tidak sempurna. Harus ada yang mengkritis tentang kinerja atau tentang wajah kita, tanda petik gitu. Betul. Tetapi lakukan dengan bijak, artinya tidak dipublik gitu. Lakukan dengan pendekatan yang baik gitu. Seperti, mohon maaf kalau mumpung suasana Ramadan ya, kalau di agama saya kan itu tidak boleh mengumbar aib orang. Betul. Dengan cara tanda petik bergosip. Walaupun kalimat sekarang sudah diganti di review apa gitu ya. Nah, aib pribadi aja ditutupin, apalagi aib orang harusnya lebih ditutupin lagi gitu ya. Begitu gitu. Tapi kebutuhan sekarang ini yang media sosialnya memang luar biasa. Orang pengen terkenal. Kalau zaman dulu kan sulit ya. Pengen jadi artis. Betul. Perlu ruang, perlu panggung yang memang disetujui gitu. Nah, kalau sekarang semua orang punya handphone. Semua orang punya waktu, kuota, dan apapun yang ingin disampaikan tanpa ada saringan. Jadi gatekeeper-nya itu nggak ada. Itu yang menyebabkan, makanya waktu saya ngasih materi, hati-hati menggunakan handphone. Itu smartphone, handphone pintar, atau telepon pintar. Masa kita tidak lebih pintar menggunakannya? Nah, karena apa? Boleh deh
bicarain masalah pribadi, maksudnya jalan-jalan gitu. Tapi jangan sampai flexing. Betul. Flexing ini akhirnya kenanya kembali lagi asal muasal Anda dari mana begitu. Nah itu yang akhirnya. Tapi memang yang enak pengusaha deh ya, bebas dia. Tidak tergantung dari apa namanya asal muasal gitu. Jadi bebas gitu, dia mau bikin ya. Kadang-kadang bingung juga sih, ini ASN golongan sekian kok dia punya sekian banyak hartanya gitu. Betul. Ya. Tapi kan kita tidak perlu lagi. Iya, tapi kadang begini Mbak Selvi, saya tuh kadang kok agak ironi juga gitu loh. Kadang orang-orang sekarang ini dikit-dikit dibilang flexing, dikit-dikit dibilang flexing. Padahal kadang ada itu orang yang memang udah kaya banget sebelum dia jadi apa-apa, begitu loh. Itu gimana kalau yang seperti itu kan? Betul. Artinya dia sebelumnya memang sudah kehidupan glamor, sudah memang kaya, sudah memang sosialita gitu kan. Sebelum dia menjabat sebagai apa begitu ya. Dia udah memang punya kebiasaan seperti itu gitu, dikit-dikit upload, dikit-dikit memang kalau mengupload di media sosial itu memang untuk kesenangan pribadi sebenarnya. Ada orang-orang tertentu seperti saya misalnya ya, saya satu kadang kalau nggak menyimpan data juga, ya saya nge-share itu misalnya ya nge-share hal-hal yang nggak penting buat orang lain sih kadang gitu, nggak penting banget buat orang lain. Ya itu memang sebuah kesenangan gitu, kesenangan yang sebenarnya saya tidak butuh pendapat orang lain juga gitu. Cuma buat data buat data gitu. Kalau kita simpan foto di album sekarang mudah sekali kita nyimpan video gitu. Harapan kita kan suatu hari nanti kita lihat kita ada kenangan, tapi orang yang pinnya lain gitu. Makanya kebanyakan sekarang kan di private, cuman di private siapa kamu, bukan saya. Iya. Gitu. Bukan orang yang harus ditutupi. Iya. Nah, itu bijak bermedsos, tapi apa-apa tidak di share. Mungkin kalau misalnya ada feed yang harus di private untuk konsumsi sendiri, boleh deh untuk data ke depannya. Terlebih untuk ASN mungkin di sini yang harus ditekankan ya, di mana mau disadari atau tidak, sebagai ASN itu merupakan representasi dari institusi gitu, representasi dari institusi. Jadi dia harus bisa menjaga marwah institusi di mana dia bekerja di situ. Ya ibarat bisa dibilang kalau mau beropini itu kan memang ibarat pisau bermata dua ya. Jadi dapat menjernihkan situasi atau justru sebaliknya bikin keruh gitu, justru menyerang kita gitu. Nah, seiring perkembangan yang baru-baru muncul ini Mbak, kan tren di media sosial itu untuk melakukan doxing itu kan kadang berlanjut sampai ke cancel culture gitu ya, sampai you cancelled nih, kamu udah terblok dengan opinimu itu gitu. Nah ini kan kalau sampai seseorang mendapat serangan dari warganet seperti ini gitu, kan kita sering lihat itu, misalnya di Facebook gitu ya, ada yang berkomentar mengenai jalan rusak atau banjir atau apapun lah di situ. Yang lagi rame ya? Yang lagi rame. Nah dia kan bisanya perdebatan itu kan sangat ini ya, arusnya deras banget gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah ini kadang yang tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter informasi itu, atau misalnya membabi buta. Dia dulu bukan sosok yang kudukung kok, pokoknya apapun yang dilakukannya tuh nggak ada yang benar gitu. Salah aja, nggak ada baiknya deh gitu. Dan ini kan juga berbahaya dan sangat disayangkan sekali kalau yang ada sampai terlibat dalam pihak-pihak yang mengeluarkan opini-opini tersebut adalah ASN gitu. Tapi sejauh ini seperti apa sih Mbak, kalau dari pantauan Mbak Selvi sendiri, keterlibatan ASN dalam perilaku-perilaku doxing dan flexing itu sendiri? Kalau di kita aja, di Kaltim aja, kita nggak usah berbicara di luar, kira-kira fenomenanya seperti apa? Kalau di Kaltim, ini menurut pengamatan saya, bukan karena terus saya tinggal di Kaltim, saya bela-belain enggak ya. Kita tuh masih kondusif ya? Kondusif gitu. Kita tuh memang karena mungkin ya old rich ya. Kebanyakan ASN di sini old rich ya. Jadi mau mereka flexing yang mana? Karena udah jadi kebiasaan. Kita lingkupnya cuma segini aja. Untungnya kita tinggal di sini tuh penduduknya cuma sekian. Jadi satu sama lain udah tahu kalau dia tampil di medsos dengan pakaian branded, dengan sepatu branded, mobil yang luar biasa, dan sementara dia adalah ASN, wajar kok
dia adalah pemilik A, Ya. dia punya tambang gitu. Jadi nggak ada yang ributin itu, walaupun dia tampil apapun di media sosial. Nggak ada yang terlalu kepo gitu ya. Karena di sini ya beruntungnya kita tuh kita satu sama lain tuh kenal dekat gitu loh. Karena skupnya kecil ya. Kecil. Makanya saya senang sekali di sini. Damai ya Mbak ya, damai. Jadi nggak tiba-tiba tuh langsung yang gitu viral gitu. Nggak ada kan, bener kan? Bener, nggak ada. Boleh Kecuali hal-hal yang nyeleneh gitu ya. Nah, kalau kaitan sama cancel culture bahasa mudahnya itu mempertontonkan aib orang yang akhirnya itu tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, membunuh karakter Betul. Gitu. Maunya apa sih gitu loh. Kalau gini, pesan saya tuh ya, kalau pengen lakukan itu ke orang lain, coba kembalikan. Kita mau nggak? Introspeksi ya. Even doxing itu lagi. Doxing itu kan mulanya karena kita friksi. Iya. Apa-apa ditampilin, apa-apa dipertontonkan. Mudah sekali cari data orang sekarang. Iya, betul. Gitu. Jadi Richard bermedsos bukan lantas karena dulu pengen jadi artis, jadi medsosnya digunakan untuk tampilin apapun sampai mulai ujung rambut sampai ujung kaki tanpa disaring. Itu hati-hati karena dokter situ nyerang yang begitu. Dokter itu nanti nyampainya jadi ke apa ya istilahnya? Ya karena akhirnya apa segala. Iya, karena pada akhirnya itu nanti akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang punya maksud. Seperti apalagi kalau misalnya dia dalam ranah politik ya, dukung-mendukung. Nanti orang dekatnya ini itu pasti akan diincar, dicarikan momentum untuk momentum bersama untuk menggalang dukungan, menyerang rame-rame, mengkondisikan, mengopinikan, seperti itu. Sekarang mudah sekali mengubah foto, merubah video. Para editor kan udah pandai ya, sampai mengubah kata. Jadi misalnya Bu Yuni ngomong saya suka sekali sama A, karena dianggap itu terlalu baik dan oleh si orang yang jahat ini, dirubahlah saya tidak suka sekali, dan itu bisa diatur. Suaranya tetap suara Bu Yuni, tapi ditambah-tambahi begitu ya. Di apa ya nama ini itu ayatnya itu bisa merubah. Jadi seharusnya kita tuh sebenarnya nggak ngomong gitu, tapi dia jadi seperti ngomong seperti itu. Itu liu sekali sekarang, apalagi mendekati pesta begini. Betul. Tapi kalau dalam misalnya sampai menjadi temuan yang seperti itu gitu ya, akhirnya itu biasanya kan dijadikan alat bukti ya. Kalau sampai ke ke ITE itu bisa diangkat. Itu kan nanti ada semacam proses untuk mengetes keakurasian. Oh ya, itu akan ketahuan di situ kan. Kalau itu misalnya memang diedit seperti apa gitu. Prosesnya behind the scene. Betul. Yang dilihat masyarakat kan sudah kadung begitu, ricuh gitu. Makanya tugas kita sebagai masyarakat cerdas membaca berita, cerdaslah menonton, dan cerdaslah menerima berita yang ada. Karena gini, kenapa hoax itu bertebaran nggak karu-karuan di luar sana gitu ya? Karena minimnya kita membaca. Nggak usah judul, baca media sosial aja, captionnya nggak sampai habis. Baca judulnya, jadi kita tuh artinya pakar judul. Ya, mengarang-arang isi gitu. Apa sih apa namanya gitu ya? Literasi, membaca, gitu. Jadi sudah darurat baca judul, udah menyimpulkan ya, langsung menyimpulkan. Bahayanya itu namanya clickbait ya. Clickbait itu kan memang kita mencari si pembaca yang nggak baca isi. Jadi klik langsung gitu, ternyata beda tuh. Si ini. Jadi masyarakat yang baik dan benar, jangan jadi pakar judul deh. Nah, jadi baca sampai akhir. Itu caption di medsos siapapun, baca sampai akhir. Di medsos atau di berita mungkin ini ya. Jangan sampai akhir, sampai namanya titik akhir. Karena memang kadang itu tadi kembali pada, kalau saya sih lebih baik saya minim membaca,
tapi tuntas daripada saya banyak membaca berbagai judul gitu. Tapi nggak selesai. Tapi nggak selesai gitu. Akhirnya mengarang indah. Iya. Nah, oke Mbak, kembali ke doxing tadi ya. Nah, ini kira-kira apa sih Mbak tips yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya untuk apa ya namanya meminimalisir gitu supaya apa menjaga agar tidak terkena doxing gitu. Kalau saya sih caranya jangan overshare. Oke. Apa-apa di-share. Baru terima ATM baru di-share. ATM ku udah baru nih, sudah nggak expired lagi, foto di-share. Tujuannya apa gitu? Mungkin ya kita mau bikin jejak aja ya, jejak buat diri sendiri sebenarnya. Tapi kan orang yang di luar sana yang si dokter itu pengen itu gitu. Apalagi kalau lagi tren sekarang ini, bukan sekarang sih, biasanya di kalangan ibu-ibu kalau dia bangga misalnya dengan hasil prestasi anak, itu hasil rapot senama-namanya lengkap diupload. Foto. Itu saya sangat miris sekali tuh kalau ada yang seperti itu. Iya, itu sering masih saya lihat berseliweran, misalnya anaknya namanya siapa, terus ya mungkin ya dia bentuk syukur, bentuk kebanggaan terhadap si anak gitu, tapi tanpa disadari itu sebenarnya bisa data yang sangat mudah untuk diakses seseorang dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ini gimana nih Mbak? Ya, jangan overshare, jangan berikan informasi apapun, karena tahu kan sekarang suka banyak telepon-telepon gak jelas. Betul. Nah, mereka dapat dari mana? Kita juga nggak tahu, bahkan ada sindikat yang tahu orang ini kerja di sini, nomor NIK-nya begini, terus nomor teleponnya sekian, rumahnya di sini, itu dapat dari mana? Dia kumpulkan data di medsos. Mudah banget gitu kan. Apalagi sekarang ini semua serba digital. Jadi nyerap data tuh masalah gampang buat mereka. Dan memang orang Indonesia itu kreatif, dan saya bilang mereka ini lebih pintar dari orang luar sana karena mereka itu tingkat kecerdasan dan kecurigaannya tinggi. Akhirnya inisiatifnya luar biasa. Saya salut sebenarnya sama anak muda sekarang gitu. Kalau informasi yang disebar dengan mudah itu akan didapat dengan mudah dengan cara, apalagi kita pulau-pulaunya banyak ya. Mereka bisa sebar jejaring gitu. Nah, informasi itu bisa tinggal dilempar. Ini kita di Kalimantan dilempar ke Sulawesi yang kerjakan. Nanti infonya dari Jakarta begitu misalnya, karena di sana pusatnya begitu ya. Itu mudah sekali. Harusnya yang seperti itu bisa buat mengimbangi buzzer-buzzer yang ada dong ya Mbak ya. Maksudnya keberadaan anak-anak muda yang memang mau gitu ya, mau bergabung sebagai agen-agen perubahan, agen-agen literasi tadi gitu, penyebar apa namanya literasi digital. Harusnya mereka bisa memposisikan diri untuk memberikan penyeimbang untuk berita-berita yang tidak benar tadi. Alangkah-langkahnya ada nggak sudah seperti itu, Mbak? Iya, makanya ini yang saya kan ngajar di komunikasi. Saya selalu tidak lelah bilang ke mahasiswa saya, kalian adalah orang-orang terpilih. Saya bilang gitu, untuk membantu masyarakat Indonesia. Mengedukasi yang tidak teredukasi dengan baik, diedukasi oleh kalian. Dengan cara apa? Kalian kumpul saja. Kumpul dengan teman-teman. Cerita hal yang benar. Jika ada teman cerita yang kurang benar, baca. Baca di mana? Lewat media yang terpercaya. Begitu. Kasih edukasi. Walaupun seakan-akan orang itu tidak mendengarnya, tapi percaya sama saya, dia akan menyerap itu secara tidak sadar. Dan sejauh ini itu cukup efektif. Makanya kita lihat sekarang mereka menganggap bahwa kalau kami itu percaya dengan berita hoax, kami kayak sampah gitu. Mereka bilang begitu. Kami kayak sampah, Bu. Jadi kami tidak langsung share di media sosial kami. Makanya media sosial kami itu yang kami tampilkan itu terpilih. Karena khawatir oleh para dokter kita bilangnya parah ya. Dokter itu nyerap gitu loh untuk ngambil data. Karena juga keluarga dewan gitu. Terus mereka sekarang juga cerdas gunakan VPN untuk blog begitu ya. Tidak diserap gitu ya datanya. Kemudian juga setiap platform media mereka harus menggunakan user
username yang berbeda dan password yang berbeda. Itu salah satu juga cara untuk mengamankan. Kadang-kadang tuh kita tuh ya malas ngingat, jadi semuanya sama gitu. Di medsos kita atau di sampai ATM kadang sama. Nah, itu jangan lakukan itu. Jadi semuanya diganti mulai sekarang. Berkala ya, secara berkala. Password dan passwordnya dirubah berkala. Makanya kan sekarang ATM itu kartunya itu suka ada pemberitahuan ganti password berkala begitu kan. Itu juga salah satu upaya untuk mencegah seperti itu gitu. Jadi ya itu yang saya sarankan ke mereka untuk sebarkan itu. Terus passwordnya yang kuat, jangan yang kelihatan sekali. Misalnya sehari-hari kita nih sama kucing kita nih, pupus, passwordnya pupus. Bagi orang lebak, yang dekat sama si Sylvia apa nih, pupus. Atau nama anaknya, atau itu jangan sampai dijadikan password. Itu baik sekali. Gunakan aja nama siapa gitu, atau nama rekor. Yang orang tidak akan mengira ya. Orang tidak akan mengira. Hati-hati. Kalau misalnya tipikal pelupa, catat di tempat dan itu tempat yang cukup ya dijelas lah. Jangan diletakkan di dompet password itu. Kan sering tuh. Mungkin takut lupa kan? Tapi terus kalau disimpan itu. Nah, ada lagi? Gunakan alamat email yang berbeda di setiap akun. Kadang-kadang kita akun keuangan kita alamat emailnya sama. Nah, itu bahaya. Itu bahaya karena mudah sekali itu sih. Wah, Sobat Busam, tadi bisa sedikit saya simpulkan bagaimana cara menjaga agar data tidak terkena doxing ya. Mungkin pertama, pastikan pengaturan privacy pada akun media sosial kita terkontrol dan sangat kuat gitu. Kemudian pintar untuk tidak mengunggah data pribadi kamu di media sosial. Seperti tadi contohnya, jangan sampai kita overshare gitu kan. Perhatikan aplikasi apa saja yang kita install gitu ya. Kadang di perangkat kita ini kadang kalau kita menginstal tuh nggak sadar aplikasi yang kredibilitasnya itu nggak terjamin gitu. Kadang jebakan atau seperti apa. Kan seperti yang marak kemarin, entah itu hoax atau benar, bahwa ada yang disebarkan di WA gitu kan. Sebuah link disuruh membuka pilih paket atau apa gitu ya, kiriman paket, ternyata isinya bisa menguras tabungan kita, ATM kita. Nah, penting juga untuk mengganti kata sandi secara berkala gitu ya. Jadi menggunakan juga autentifikasi multifaktor jika memungkinkan. Nah, ini 2 langkah kan, otomatis 2 langkah itu sering teman-teman dari cybercrime itu saya pernah 2 kali mau di scam gitu, dan biasanya mereka durasinya tuh tengah malam yang kita tuh agak kabur-kabur gitu kan, ada bunyi terus tulisannya sandi Anda mengalami ini terus silakan login kembali dengan ini, terus ada upaya berarti itu ya. Dan itu mereka lakukan biasanya tengah malam, kita setengah Anda terus klik gitu kan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya masih terlindungi. Tiba-tiba 2 kali. Itu jam 12:30 sama jam 1 lebih waktu itu. Kebetulan saya ini memang penggemar nonton film ya. Saya suka nonton filmnya itu tengah malam karena menurut saya itu waktu paling nyaman. Pada saat saya dapat itu, jangan di-share. Difoto aja. Difoto kemudian hapus. Kemudian baru setelah itu saya telepon teman-teman yang di cybercrime. Apa? Oh, itu mau diambil alih Bu, WA Ibu gitu. WA Ibu itu mau diambil alih, jadi jangan klik, hapus langsung, jangan dikirim kemana-mana. Nah, itu salah satu upaya mereka untuk ngambil data kita. Gitu. Padahal saya kan bukan selebriti ya, gitu. Dan saya bukan termasuk 10 orang terkaya di Kalimantan Timur. Gitu. Jadi untuk kamu gitu ya, memang mereka melakukan hal itu secara random, begitu. Untuk ngobrak-ngabrik semuanya gitu lah. Itu tips. Biasa bergeraknya malam hari. Jadi menurut saya ini matikan aja. Jadi tapi bukan di datanya ya. Ya, datanya dimatikan, tapi jangan di mode besar, takutnya ada telepon atau apa ya. Nah, jadi pada saat kita bangun pagi kita lebih jernih nih. Ini ada apa? Nah, gitu. Kalau ini kan kami kaget klik aja. Nah, ini dari tadi kita ngobrolin doxing,
flexing gitu ya. Mungkin di sini ada Sobat Busam ID yang bertanya-tanya, mungkin masih belum memahami doxing itu apa. Jadi doxing itu merupakan sebuah praktek berbasis internet untuk menyebarkan informasi pribadi seseorang yang bertujuan untuk menjatuhkan orang tersebut. Nah, dari mana informasi tersebut didapatkan? Biasanya itu tadi dari media sosial maupun jejak digital kita gitu. Dan doxing ini beragam sebenarnya. Ada beberapa jenis. Ada doxing. Jadi jenis-jenis doxing itu ada doxing delegitimizing, di mana dilakukan dengan mengungkapkan informasi yang bersifat sensitif atau intim tentang seseorang. Nah, disebarkannya data tersebut dapat merusak kredibilitas ya. Itu biasanya yang memang black campaign yang gitu-gitu. Jadi memang tujuannya untuk merusak reputasi seseorang. Contohnya itu tadi, misalnya termasuk dipotong-potongnya kalimat. Ya, termasuk menyebarkan mungkin data medis seseorang. Oh, iya. Nah, data medis atau data keuangan pribadi, misalnya rekening, sampai disebarkan gitu kan. Atau catatan hukum mungkin. Atau pesan dan foto pribadi yang biasanya sulit atau tidak bisa terlihat oleh publik. Nah, ini kan share foto-foto pribadi seseorang ini yang memang sangat berbahaya dan masuk dalam konteks doxing ini. Nah, kemudian lagi tadi doxing. Nah, ini diedit ya, Leo. Iya. Kemudian ada, bentar, baca dulu. Itu lo nggak kelihatan. Kayaknya Coba cari di HP aja, Mbak. sama Mbak Drono nih missing ya. Jangan deh, jangan sebut kalau ragu. Iya. Nanti salah. Targeting ini aja deh. Nah, kemudian ada juga doxing targeting ya. Dilakukan dengan mengungkapkan informasi spesifik tentang seseorang yang memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Dengan kata lain, keamanan online mereka telah dilanggar. Nah, ini seperti pengalaman saya nih, tiba-tiba misalnya ada dari perusahaan perhotelan yang menelpon, menawarkan diskon-diskon, atau mungkin dari bank atau asuransi. Dari mana mereka mendapatkan informasi? Kadang saya balas, Mbaknya dapat nomor saya dari mana ini? Saya bisa laporkan ini, saya sampai seperti itu. Kadang emosi, kadang kita sedang di jalan, sedang beraktivitas, sedang rapat apa dan sebagainya, diteror dengan telepon-telepon yang seperti itu. Ini masuk dan berkali-kali. Ini masuk doxing targeting tadi ya. Jadi jenis ini nomor telepon kita disebarkan, alamat rumah, bahkan mungkin kata sandi gitu, akun kata sandi gitu. Ya, makanya baiknya memang diubah berkala nama kata itu user itu, karena memang semakin kesini itu semakin kesana gitu. Orang jadi semakin pintar, semakin canggih menggunakan alat elektroniknya gitu. Terus sekarang cara belajar juga banyak, di akun-akunnya belajar begitu untuk ambil data segala. Dan kita itu memang tergolong cepat belajar. Yeah. Karena kalau sudah niat pasti cepat belajar. Ya itu, ya kalau tadi bilang pengalaman yang bank yang asuransi itu yang luar biasa. Yeah. Mengalami juga Mbak Selvi? Sering ya. Termasuk dari hotel mungkin. Kalau hotel tuh mungkin wajar karena kita biasanya kalau lagi check in itu kan pasti mencantumkan nomor handphone seperti itu ya. Mungkin kalau boleh disebut, ini kan kemarin di akunnya Ivan Gunawan itu dia sebenarnya sudah diem aja, tapi ternyata diserang terus oleh salah satu bank untuk menawarkan apa saya lupa, itu boleh dilacak di akunnya Ivan Gunawan, Instagramnya itu kan mengganggu. Di kolom komentar ya? Bukan, dia ucapan. Oh, ucapan. Akhirnya si Ivan itu ngomong kalau saya terganggu sekali dengan kalau dibilang salesnya gitu, menawarkan ini. Saya sudah bilang enggak berkali-kali, di telepon tidak berhenti. Akhirnya saya harus ngomong di media sosial supaya berhenti gitu. Artinya apa? Si doxer sini memang nyerangnya babi bita ya gitu loh. Karena apa? Mungkin si Igun selebritis wajar gitu kan, dan itu memang mengganggu kerja begitu. Emang lagi rame sih ini. Oke Mbak Silvi, ini nggak terasa kita udah beranjak ke 30 menit ya. Dan mungkin ada closing statement nih Mbak untuk itu tadi,
mengingatkan kepada Sobat Busam ID agar sekali lagi agar berhati-hati menjaga media sosialnya dan agar tidak mudah gitu melakukan doxing maupun flexing gitu, menjaga agar jangan sebagai pelaku gitu. Memang yang kita jaga ini jangan menjadi pelaku sekaligus menjaga keamanan akun-akun kita gitu. Oke, closing statement dari saya, Mbak Yuni. Tahukah kalian bahwa sekali ketukan jari yang kalian tekankan di layar atau keyboard, semua akan dihisap? Tahukah kalian bahwa tulisan menjilani seperti lisan, maka apa yang engkau tulis itulah seakan yang engkau ucapkan. Karena di dalam bulan Ramadan ini, itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ini Mbak Sylvie ini, sangat merasuk ya. Memang harus disentuh dengan hal-hal yang religi seperti ini. Kalau memang ini sebenarnya pas sekali momennya di saat Ramadan seperti ini, kita mengerem jari-jari kita, ya kan? Karena itu akan dihisap. Makanya saya ini sebenarnya sekarang ini kebanyakan flexing kegiatan anak-anak sih Mbak, sekaligus sebagai dokumentasi tadi untuk nge-save gitu ya. Tapi memang kalau kita bisa men-sharing hal-hal yang menyenangkan atau siapa tahu bisa menjadi inspirasi gitu ya, ngapain kita harus nge-share hal-hal yang buruk apalagi tentang orang lain. Mungkin seperti itu. Maksudnya itu kan kalau nge-share yang positif, yang happy, aura senangnya kita tuh bisa. Nggak apa-apa, kita berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan gitu kan. Apalagi berbagi THR ya. Baik Sobat Busam, untuk T10 pada malam hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.